Pertama yaitu fakta. Fakta merupakan salah satu materi yang dikaji dalam IPS. Dengan fakta-fakta yang ada, kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Fakta merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Dari beberapa konsep yang saling berkaitan, kita dapat membentuk suatu generalisasi. Fakta, konsep, dan generalisasi merupakan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan sosial yang harus dipahami oleh siswa. Yang kedua, konsep. Konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta, seperti konsep kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Konsep juga dapat diartikan simbol atau ide yang diciptakan oleh siswa untuk memahami pengalaman yang terjadi berulang kali. Konsep dasar pengetahuan atau social studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Maksudnya, studi ilmu-ilmu sosial itu berisi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan geografi yang dipilih sebagai bahan kajian dan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan demikian, konsep ilmu pengetahuan sosial mengandung pengertian berikut. A. Contoh konsep. 1. Masyarakat. 2. Demo. Dan ketiga, pemerintah. Karakteristik atau ciri-ciri konsep disebut atribut. Misalnya, konsep tentang sepeda motor dapat dijelaskan dengan atribut berikut. 1. Kendaraan beroda 2. 2. Digerakkan dengan mesin. 3. Berbahan bakar bensin. Dalam ilmu-ilmu sosial, banyak konsep yang sulit dimaknai karena konsep tersebut bersifat abstrak, seperti demokrasi, kebudayaan, keadilan, kesetiaan, dan lain-lain. Kemudian, generalisasi. Apa sih itu generalisasi? Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju simpulan umum yang mengikat seutuh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Dengan kata lain, generalisasi merupakan hubungan antara dua konsep atau lebih konsep. Generalisasi merupakan hubungan sebab akibat antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Nursid Sumadja, generalisasi itu adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk kalimat lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan. Nah, kalian harus tahu juga nih guys, generalisasi itu merupakan suatu hipotesa yang kebenarannya masih perlu diuji dengan bukti-bukti. Seseorang dikatakan menyusun generalisasi bila orang itu menarik dua atau lebih konsep yang sedemikian rupa sehingga semua saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan generalisasi yang sudah teruji kebenarannya sehingga berlaku di mana-mana dan kapan saja disebut prinsip. Suatu generalisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menunjukkan hubungan dua konsep atau lebih. Yang kedua, bersifat umum dan merupakan abstraksi sehingga menunjukkan pada keseluruhan kelas dan bukannya bagian atau contoh. 3, yaitu adanya tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekedar konsep. Nah, yang keempat, berdasarkan pada proses yang dikembangkan atas dasar penalaran dan bukan hanya berdasarkan pengamatan semata. Nah, yang kelima, berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan validasi, artinya diuji berdasarkan bukti-bukti yang pasti dengan menggunakan sistem penalaran dan equity. Keenam, bukan sekedar pernyataan yang diperbelkan atau penegasan pernyataan, akan tetapi suatu kesatuan pengertian berdasarkan pada bukti. Contoh generalisasi. Nah, contohnya, semakin primitif kebudayaan suatu masyarakat, semakin sederhana pula pola hidupnya. Nah, yang dimaksud setidaknya ada 4 konsep yang dihubungkan, yaitu kebudayaan primitif, masyarakat,
sederhana, dan pola hidup. Konsep-konsep tersebut saling berhubungan dan memberi keseimbangan satu sama lain. Hubungannya erat sekali. Nah, sehingga jika salah satu konsep berubah, maka akan mempengaruhi pada konsep yang lain. Bila tingkat keprimitifannya berubah, maka pola hidup masyarakat itu juga berubah. Berikut jenis-jenis generalisasi. Generalisasi terbagi dua. Pertama, ada generalisasi sempurna dan ada generalisasi tidak sempurna. D. Hubungan antara fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta, konsep, dan generalisasi mempunyai kaitan yang erat. Fakta yang memiliki karakteristik yang sama disebut dengan konsep. Kemudian, konsep-konsep yang ada saling berinteraksi yang secara rasional dikategorikan benar sehingga membentuk generalisasi. Dengan demikian, suatu generalisasi terdiri atas beberapa konsep, dan konsep terdiri atas beberapa fakta yang diakui memiliki kebenaran. Fakta, konsep, dan generalisasi merupakan bahan kajian atau materi utama yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial, sehingga dari ketiga unsur tersebut akan terlahir teori-teori ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari dan dikaji oleh siswa dalam proses belajarnya. Keterkaitan antara fakta, konsep, dan generalisasi dalam realita kehidupan manusia sering terjadi secara otomatis. Maksudnya adalah ketika seorang manusia berpikir tentang sesuatu dan melihat atau mendapatkan suatu fakta, manusia cenderung langsung mendapatkan suatu konsep yang kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep lainnya, sehingga menjadi generalisasi. Tetapi kebanyakan dilakukan tanpa melakukan klarifikasi kebenaran terlebih dahulu, tetapi sudah diambil keputusan dan disebarluaskan. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't it totally me. I am so